Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil qail. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat tarawih Masjid Nurul Amal yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadiratnya malam hari ini kita masih bisa bersua di malam keagungan Ramadan, yang mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat berlimpah salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk yang pernah Allah ciptakan di kolong jagat ini, yang bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, kalau kita melihat susunan redaksi Al-Quran yang diawali dengan kalimatul basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mengawali surat Al-Fatihah sebagai ayat pertama yang termaktub di dalam kitab Al-Quran. Dan kemudian kita lihat ayat yang terakhir, yaitu surat An-Nas, surat ke-114, minal jinnati wan nas. Dari sini para ulama mencoba menghubungkan, ternyata ada pesan yang tertangkap di dalamnya. Dan susunan ini Bapak, hadirin sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah, menurut ulama tafsir, susunannya sudah tauqifi, sesuatu yang sudah dari sonoknya seperti itu. Ditempatkan Al-Fatihah sebagai surat yang pertama, kemudian dilanjutkan surat Al-Baqarah sebagai surat yang kedua, surat Ali Imran sebagai surat yang ketiga, dan seterusnya. Itu tauqifi. Sudah dari sananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan susunannya seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur, ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Seharusnya kalau Al-Quran tersusun berdasarkan waktu turun ayat, sejatinya Iqra akan menjadi ayat yang pertama dan terdepan di dalam Al-Quran. Dan ayat yang terakhir yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, akan ditempatkan di ujung dari susunan ayat-ayat di dalam kitab Al-Quran. Namun ternyata tidak demikian. Maka ada pesan yang tertangkap dengan ditempatkannya bismillah, kemudian di ujungnya, di awalnya bismillah, di ujungnya minal jinnati wan nas. Artinya apa?
Al-Quran itu dari Allah. Dia bukan karya Muhammad. Dia bukan perkataan Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan kemudian untuk siapa? Untuk manusia. Namun tentunya pesan yang ditangkap kita lihat setelah pembukaan Al-Quran dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan surat Al-Baqarah, diawali dengan kalimat Alif Lam Mim yang berisi huruf-huruf dalam Al-Quran. Yang zaman dulu para sastrawan bangsa Arab pun bingung, kenapa Al-Quran redaksinya dengan huruf-huruf? Karena belum pernah ada karya sastra ketika itu seperti Al-Quran. Dan begitu itu diungkapkan, langsung ada pesan pada ayat berikutnya, Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Memang benar Al-Quran itu dari Allah untuk manusia. Tapi ternyata tidak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, sebagai pedoman, sebagai guidance of life-nya. Dan hanya hamba-hamba yang bertakwa sajalah yang kemudian mengambil Al-Quran sebagai guidance, sebagai petunjuk untuk meniti jalan kebahagiaan hidup yang bukan hanya di dunia tapi juga kebahagiaan hidup di akhirat. Dan orang-orang yang seperti ini, Bapak hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam hatinya keraguan akan firman Allah tersebut sedikit pun. Maka menurut para ulama ahlul Quran, Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu artinya melemahkan. Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat, melemahkan hanya bagi orang-orang yang tidak meyakininya. Tapi bagi orang-orang yang meyakininya, Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai furqan, sebagai pembeda yang jelas, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang baik, mana yang benar, jelas. Tapi bagi orang-orang yang tidak meyakininya, maka Al-Quran berfungsi sebagai mukjiz. Artinya apa? Melemahkan argumentasi mereka. Dari sudut pandang mana mereka akan mencoba melawan begitu mulianya Al-Quranul Karim? Dari susunan uslub tata bahasanya, mereka tidak akan bersanggup untuk melawannya. Dari sisi harmonisasi huruf-hurufnya yang ada dalam Al-Quran, mereka tidak akan bisa membuat karya yang semisal Al-Quran. Dari harmonisasi kata-kata yang ada dalam Al-Quran, yakin dan percaya Bapak hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mereka tidak akan pernah bisa membuat yang semisal dan selevel dengan Al-Quran. Maka wajar kalau kemudian di ayat-ayat awal surat Al-Baqarah, Al-Quran langsung mengatakan, Zalikal kitab la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Dan kalaulah boleh kita ilustrasikan Bapak yang dirahmati Allah, satu-satunya kitab dari agama manapun di alam dunia ini yang berani menantang kepada siapapun hanya Al-Quran.
Hanya Al-Quran yang berani menantang kepada siapapun untuk membuat yang semisal, yang selevel, yang senilai, yang sekufu seperti Al-Quran. Satu ungkapan yang Bapak atau hadirin tidak akan pernah temukan di dalam Bible misalnya, di dalam kitab-kitab agama lain misalnya. Kenapa? Karena Al-Quran pede habis bahwa dia adalah firman Allah yang maha benar. Kalau boleh diilustrasikan seperti saya ingin bertarung dengan Mike Tyson, Pak. Saya ingin bertinju, bertarung di atas ring dengan Mike Tyson. Kenapa saya pede habis mau melawan Mike Tyson? Karena boleh jadi saya sudah tahu kelemahan Mike Tyson. Walaupun secara ukuran mungkin, wah nggak mungkin Pak Masyhuri melawan Mike Tyson. Mungkin baru sekali pukul langsung jleb, KO, knockout. Mungkin game over ketika itu. Tapi Al-Quran pede habis. Dia berani menantang siapapun yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Jika engkau ragu, jika kalian ragu, jika kalian ada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang Allah turunkan kepada hambanya Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'tu bisurah. Silahkan. Kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firmanku yang aku turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan fa'tu bisurah. Datangkan oleh kalian satu surat saja. Mim mislih. Tapi dengan syarat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Mim misli. Yang selevel dengan Al-Quran. Yang huruf-hurufnya harmonis. Yang uslub bahasanya begitu indah. Dahulu Pak, ada seorang sastrawan besar di negeri Arab yang mencoba ingin menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sastrawan ini bernama Abul Walid. Beliau adalah ahli sastra. Diutus oleh orang Quraisy, itu sadarkan Muhammad bahwa kata-katanya itu mengandung sihir, tapi ternyata dia tidak mampu untuk membuat yang selevel dengan Al-Quran. Bahkan seorang sahabat yang begitu keras hatinya yang bernama Umar bin Khattab. Beliau itu sebelum masuk Islam adalah orang yang paling ditakuti, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa. Ketika itu dakwah Nabi masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi, belum terang benderang, belum berani menampilkan diri dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru door to door, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sambil Nabi berdoa, Allahumma dukhul umarain fil Islam. Ya Allah, masukkanlah dua Umar dalam pangkuan agama Islam. Umar yang pertama adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar, Pak. Umar yang kedua namanya Umar bin Khattab. Yang hatinya begitu keras. Tapi dia punya pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau itu adalah preman Mekah. Setiap kali ada kontes bergulat di pasar Ukas, itu pasti yang menang adalah sahabat Umar bin Khattab. Dan setiap kali diadakan festival gulat, itu pasti diadakan festival untuk mengagungkan sastra-sastra, ungkapan-ungkapan yang indah di pasar Ukas ketika itu dalam bahasa Arab. Sehingga Umar itu terbiasa untuk mendengar kalimat-kalimat indah dalam bahasa Arab. Nggak seperti kita. Kalau kita kan ajami, bukan Arabi. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa merasakan syahdunya,
ungkapan-ungkapan Al-Quran. Karena kita ini ajami, bukan Arabi. Umar itu selalu mendengar karya-karya sastra yang disampaikan oleh penyair-penyair yang terhebat di kota Mekah ketika itu, dari kaum Quraisy. Dan kenapa Al-Quran diturunkan berbahasa Arab dari kaum Quraisy? Karena bahasa Arab kaum Quraisy itu adalah bahasa yang paling indah. Maka apa yang terjadi? Pengalaman mendengarkan kalimat tersebut menyebabkan Umar bin Khattab bisa membandingkan ketika beliau dalam keadaan marah, mencari-cari di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia ke rumah adiknya Fatimah, dan ketika itu Fatimah sedang membaca ayat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Bergetar Pak hati Umar bin Khattab. Ini ungkapan apa katanya? Ini ungkapan indah benar. Aku belum pernah mendengar kalimat yang begitu indah, susunan bahasanya seperti yang diungkapkan oleh adikku. Tadinya dia menghunus pedang ingin mencari Muhammad karena dia ingin membunuh Nabi Muhammad. Sambil dia tanyakan, di mana Muhammad? Kata adiknya dalam keadaan setengah takut, karena takut nanti Nabi Muhammad diapa-apakan oleh kakaknya. Umar sebelum masuk Islam ketika itu, adiknya mengatakan, Muhammad sedang di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ditemui Nabi Muhammad SAW. Apa lantas yang terjadi, ma'asyiral hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah? Boleh jadi keberislaman Umar bin Khattab itu karena doa Rasulullah SAW. Allahumma dhul Umarain fil Islam. Ya Allah, masukkan dua Umar ke dalam agama Islam, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Tapi hidayah Allah mentakdirkan Umar bin Khattab lah yang masuk ke dalam pangkuan agama Islam. Bertemu dengan Rasulullah dengan menghunus pedang, ternyata beliau mengakui keberislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hatinya tersentuh dengan redaksi Al-Quran yang begitu indah. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beruntung kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap waktu, setiap saat Bapak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka rugi sekiranya datang bulan suci Ramadan tak ada sedikit pun hubungan kita dengan Al-Quran. Atau jangan-jangan Bapak belum pernah menyentuh Al-Quran di bulan suci Ramadan. Waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyentuh Al-Quran aja nggak pernah Pak. Bagaimana mau membacanya? Bagaimana mau melihat itu tulisannya yang begitu indah dalam Rasam Usmani? Bagaimana kita mau mentadabburinya? Bagaimana kita mencoba mencari tahu dan paham terhadap isi dan kandungannya? Dan bagaimana mungkin kita akan mengamalkannya? Karena sepanjang bulan Ramadan menyentuh Al-Quran saja, Bapak belum. Adakah di sini yang seperti itu? Berlindung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, menjadi malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah. Kota Mekah, kota Madinah menjadi mulia. Kenapa? Karena dua kota ini menjadi tempat diturunkannya Al-Quran. Ada ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di kota Mekah, dan ada ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di kota Madinah, sehingga dua kota ini menjadi mulia. Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi mulia? Karena bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Maka kemudian dia menjadi mulia. Malam Qadar yang dalam Al-Quran diterangkan khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau boleh kita hitung secara matematika, berarti 83 tahun lebih kurang 1000 bulan itu.
Maka orang yang mendapati malam qadar, Bapak yang dirahmati Allah, dia dalam keadaan sujud, maka sujudnya sama dengan sujud selama 83 tahun. Yang bertemu dengan malam qadar sedang membaca Al-Quran, maka membaca Al-Qurannya sama dengan 83 tahun. Padahal kalau kita mau jujur, kita diberi umur 70 tahun. Apa iya 73 tahun kita dalam keadaan baca Quran seterusnya? Enggak kan? Kadang kita pergi ke kantor, kadang kita berangkat ke sana. Ditambah istirahatnya. Jadi tidak full 70 tahun kita itu utuh melakukan aktivitas ibadah. Tapi orang yang bertemu dengan malam qadar, dia akan sama dengan mendapati kemuliaan 1000 bulan. Dan kenapa malam qadar menjadi mulia? Karena malam itu, Bapak hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah, dipilih oleh Allah menjadi malam diturunkannya Al-Quran secara utuh ke langit dunia di Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Ayat pertama Iqra pada tanggal 17 bulan suci Ramadan, dan kemudian ayat terakhir diturunkan surat Al-Maidah ayat 3 pada saat Nabi melakukan haji wada. Semua mulia karena Al-Quran. Maka umat Rasul yang mulia siapa? Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak semua umat Rasul menjadi mulia, tapi hanya mereka yang punya interaksi dengan Al-Quran yang begitu intens, maka dia akan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bahkan dijamin, Pak, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Bahkan Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang gemar membacanya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan bagi kita kecuali di bulan Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Qur'an harus lebih banyak dan lebih intens. Jangan sia-siakan detik pertemuan Bapak dengan Ramadan, menit pertemuan Bapak dengan Ramadan, jam demi jam pertemuan Bapak dengan Ramadan, hari berganti hari pertemuan Bapak dengan Ramadan, pekan berganti pekan, dan hari ini kita sudah malam ke-20. Sebentar lagi sepertiga Ramadan berikutnya akan datang. Jangan disia-siakan. Ada di situ Ashrul Awakhir min Ramadan, yaitu turunnya malam qadar. Manfaatkan. Dan apabila kita bertemu dengan malam qadar, kemudian kita sedang mentadabburi Al-Quran, sungguh indah, luar biasa. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang mulia. Dan puasa kita bukan hanya puasa yang sekedar menahan. Karena secara bahasa, kalau kita lihat kamus, puasa itu as-saumu wasyam huwa al-imsa. Puasa itu maknanya menahan. Itu level pertama, Pak. Level kedua maknanya puasa itu adalah hiya as-sakinah. Puasa itu maknanya adalah as-sakinah, ada ketenangan. Orang yang berpuasa itu sejatinya hadir ketenangan dalam dirinya. Dan ini rasa-rasanya adalah orang-orang yang tenang semuanya. Amin. Walaupun THR belum turun. Alhamdulillah. Ya, ini kan wajah-wajahnya masih tenang ya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan THR akan segera turun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ada level yang paling tinggi dari ibadah puasa, as-saumu huwa al-istiwa, istimewa. Maka puasa Bapak itu jangan kalah dengan puasanya ular. Puasa ular kan apa? Dia diam, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak beberapa waktu. Kemudian tampilan ular menjadi begitu elok rupanya. Gerakannya menjadi lebih lincah karena puasa, Pak.
Jangan puasa Pak Bapak juga kalah dengan puasanya ulat. Puasanya ulat dia masuk ke dalam kepompong, diam, tidak makan, tidak minum, tidak terbang, tidak bergerak. Tapi kemudian setelah selesai puasa dia keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang begitu indah dipandang oleh mata. Enak dilihatnya dengan warna-warni yang begitu rupa, enak dipandang oleh mata. Itu binatang, Pak. Puasanya induk ayam ketika dia mengerami telurnya, itu induk ayam konsentrasi, tidak makan, tidak minum, diam dia. Sehingga kemudian melahirkan generasi-generasi penerus sejarah, anak-anak yang lahir dari telur-telur yang dia rami. Nah, sejatinya puasa manusia yang diberikan akal budi oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan insan-insan mulia, insan-insan yang hadir ketenangan di dalam dirinya, dan insan-insan mulia yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah mereka-mereka yang bukan hanya mengisi Ramadan dengan puasa saja. Siang hari dia puasa, malam hari dia tunaikan sholat atau qiyamul lailnya, dan kemudian dia banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagai pedoman dalam kehidupannya. Inilah insan mulia yang kemudian melahirkan hamba-hamba muttaqin. Demikian yang dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.